dan kami jadikan tidur kalian sebagai istirahat. Kami jadikan malam itu sebagai pakaian. Ya, orang yang beradab itu yang menutupi ya, tubuhnya. Ya. Jadi bukan yang dibuka, ya, seperti itu. Justru ketika dibuka-buka, ya, sampai terlihat auratnya, menunjukkan peradabannya yang tertinggal. Mencari penghidupan itu di siang hari, malam hari untuk istirahat, ya, untuk tidur, untuk istirahat, ya, untuk ibadah. Mencari ma'isyah, penghidupan itu di siang hari. Itu yang sesuai dengan fitrahnya yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan siang dan malam. Dan kami jadikan sirajan, pelita, wahajan, yang terang benderang, yang menyengat, panas yang menyengat itu juga bagian dari hembusan neraka jahanam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang baik ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir kita di surat An-Naba ayat yang ke-10, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniai kita ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan kajian tafsir ini akan menambah ilmu serta iman kita, khususnya di dalam kaitannya dengan penghayatan bacaan Al-Quran kita, khususnya di juz amma atau surat-surat pendek ini atau surat-surat mufassal. Jadi Al-Quran itu terbagi menjadi 4 bagian sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Ada surat tiwal, sab'ut tiwal, 7 surat yang panjang-panjang, yang Al-Baqarah, Ali Imran sampai dengan At-Taubah. Kemudian berikutnya surat Mi'in, ya, yaitu surat yang jumlah ayatnya berkisar antara 100 ayat. Kemudian juga ada surat Mathani, surat-surat Mathani, surat-surat yang sering diulang-ulang, mulai dari surat Syu'ara, ya, atau Al-Furqan. Kemudian mulai dari surat Qaf sampai dengan surat An-Nas disebut dengan surat Mufassal. Nah, An-Naba sendiri masuk dalam bagian surat-surat Mufassal. Surat Mufassal terbagi menjadi 3. Ada Tiwalul Mufassal, surat Mufassal yang panjang. Ada yang sedang, Awasitul Mufassal. Ada yang Qisarul Mufassal, yaitu surat Mufassal yang pendek-pendek. Artinya Mufassal apa? Mufassal artinya yang banyak fasil, pemisahnya. Jadi banyak dipisahkan oleh basmalah. Jadi basmalah ini untuk memisahkan antar surat, ya. Makanya suratnya yang banyak pemisah, surat-surat yang banyak dipisahkan oleh basmalah ini disebut dengan surat mufassal, ya. Mulai dari surat Qaf sampai dengan surat Al-Mursalat. Surat Al-Mursalat sebelum An-Naba, ya, itu disebut dengan Tiwalul Mufassal, surat mufassal yang panjang-panjang. Kemudian pertengahannya yang sedang, Awasitul Mufassal, itu surat An-Naba sampai dengan surat Al-Lail.
dan yang pendek-pendek qisarul mufassal itu dari surat Ad-Duha sampai dengan surat An-Nas. Baik, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat terakhir yang kita bahas adalah waja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidur kalian sebagai istirahat atau sebagai pemutus lelah, ya, ay qati'an litta'ab, pemutus lelah, capek. Karena memang yang namanya tidur itu dapat ya menyudahi apa yang sebelumnya ya capek, dan dapat membangkitkan kembali semangat ya setelah itu. Maka kita dapati orang yang kecapean ya, kelelahan, kemudian dia tidur untuk istirahat ya, tajaddada nasyatuhu ya, semangatnya akan baru kembali ya, akan datang kembali, dan ini merupakan nikmat ya, kembalinya semangat kita setelah kita merasa lelah, capek, itu merupakan nikmat yang patut untuk disyukuri. Dan nikmat ini juga termasuk di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya di dalam surat Ar-Rum ayat 23 Allah berfirman, wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, manamukum bil-laili wan nahar, tidurnya kalian di waktu siang dan waktu malam dan waktu siang, waktu petang dan waktu siang. Wabtigha'ukum min fadlih, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah juga ya, kalian mencari karunia-Nya. Baik, kita sekarang melanjutkan ayat berikutnya ya. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan malam itu sebagai pakaian. Libasa ini artinya pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Ya, itu kalau suami istri, jadi ya. Ya, istri itu sebagai pakaian suami, demikian juga suami. Ya, yang saling menutupi ya aurat, saling menutupi kekurangan masing-masing. Jadi ingat libas ya. Ya. Apa yang kita pakai ini namanya libas ya. Apa fungsi pakaian? Kenapa kita memakai pakaian? Menutupi aurat ya. Karena kalau kita nggak memakai pakaian, telanjang gitu, apa bedanya kita dengan hewan gitu ya. Jadi ini merupakan sebuah peradaban ya. Orang yang beradab itu yang menutupi ya tubuhnya ya. Jadi bukan yang dibuka ya, seperti itu. Justru ketika dibuka-buka ya sampai terlihat auratnya, menunjukkan peradabannya yang tertinggal. Mungkin sekarang sudah banyak pakaian ya, sudah banyak pakaian ya, dan kita mampu untuk beli pakaian dengan berbagai jenisnya ya. Kalau mungkin dulu susah membeli pakaian, sehingga ya kadang orang itu hanya memiliki 2 atau 3 helai pakaian saja ya, itu masih mending gitu kan. Ada yang cuma 2 helai atau 1 helai saja ya. Di saat ya kita sekarang ya di dalam kesejahteraan gitu ya, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk ya menjalani hidup ini, mendapatkan karena Allah Subhanahu wa taala ini. Kadang kita terpedaya, akhirnya lalai dengan ya
tujuan Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan pakaian untuk kita kenakan ini. Adapun pakaian libas, ya, libasan ja'alallahu hadzal laila 'alal ardi bimanzilatil libas. Allah menjadikan malam itu bagi bumi kedudukannya seperti pakaian. Seakan-akan ka'annal arda talbasuhu. Seakan-akan bumi ini memakai, mengenakan ya, malam tersebut. Wa yakunu jilbaban lahu, ya, dan menjadi jilbab, ya, tudung, ya, yang meliputinya. Wa hadza la ya'rifuhu tamamal ma'rifah, dan hal semacam ini tidak dapat diketahui dengan sempurna, dengan pengetahuan yang sempurna, illa man sa'ida fawqa dhillil ard, kecuali orang yang mendaki atau orang yang naik ke atas, ya, permukaan bumi. Wa qad ra'ayna dzalika minal ayatil ajibah, dan telah kita saksikan hal yang demikian itu termasuk di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menakjubkan. Idza sa'idta fit ta'irah, kalau kita naik pesawat, ya, apabila kita naik pesawat semakin meninggi, kemudian ghabatis syams, ya, matahari terbenam, ya, wa qad ghabatis syamsu an sathil ard, ya, dari permukaan bumi, seakan-akan tenggelam dari permukaan bumi. Thumma tabayyanat laka syams, kemudian setelah itu apa? Matahari muncul kembali, ya, mulai terang kembali. Antartafi'at tajidul arda wa ka'annama kusiyat bilibasin aswad, ya. Setelah matahari itu meninggi, kita dapati bumi itu seakan-akan, ya, mohon maaf, kemudian ketika, ya, matahari itu terbenam, ya, kemudian kita dapati seakan-akan bumi itu diliputi atau dikenai oleh pakaian yang hitam, dan la tara syai'an minal ard, ya, kita tidak mampu melihat sesuatu pun dari bumi itu ketika sudah apa? Matahari tenggelam dan diliputi, atau seakan-akan malam telah menyelimuti bumi. Kulluhu sawadun min tahtik, semakin kita meninggi seakan-akan, ya, di bawah kita itu hanya gelap gulita. Dan dari sini jelaslah, fatabayyana bihadza, dengan ini jelaslah makna qaulihi ta'ala, makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam itu sebagai pakaian yang menyelimuti bumi. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Ayat berikutnya. Jadi faham gak apa yang dimaksud dengan pakaian? Malam itu sebagai pakaian, ya. Tentu sebagian besar di antara kita pernahlah naik pesawat, ya, yang pas kebetulan, ya, matahari terbenam, kanan kiri kita buka jendela tutup. Biasanya nggak boleh buka jendela ya kalau sudah terbang, ya. Kita akan mendapati kalau kita buka jendela, ya, kita akan dapati gelap gulita, ya, seperti itu. Atau kita lihat layar di depan, apa namanya, di depan kita, ya, kan ada yang apa itu, layar yang merekam langsung, ya, atau bisa kita lihat langsung, gelap gulita, tidak ada. Seakan-akan malam itu telah menjadi pakaian bagi bumi, menyelimutinya, sehingga kita tidak melihat apa, ya, hanya hitam gitu, ya, seperti itu. Itulah makna
Itulah tanda atau ayat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ayat atau tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menarik. Ya. Yang kita tafakkur. Ya, sebenarnya kalau kita membaca ayat ini, ya, tafakkurnya itu ketika ya atau kita melihat namanya dari ketinggian sekarang lihat di sana gelap semua. Ya, ketika lihat ke bawah itu ya. Gelap semua yang sebelumnya terang. Seakan-akan malam ini memang betul Allah jadikan apa? Pakaian yang menyelimuti bumi. Sehingga ketika datangnya malam, maka bumi itu dikenakan pakaiannya. Wa ja'alna an-nahara ma'asya. Dan kami jadikan siang itu, kalau tadi malam sebagai pakaian, siang itu sebagai apa? Ma'asya. Apa itu ma'asya? Ma'asyan ya'ishun nasu fihi, tempat mencari kehidupan. Makanya kita sebut sebagai ma'isyah, ya, mencari kehidupan, ya. Asya ya'ishu artinya hidup. Ma'asya tempat mencari kehidupan, mencari ma'isyah. Ya, untuk kita bawa pulang, kita berikan kepada Aisyah, maksudnya istri kita. Ma'isyah, ya, ma'asya, tempat untuk mencari ma'isyah, kehidupan. Ya, kapan? Ya, siang hari. Ya, karena Allah memang menjadikan siang itu untuk mencari kehidupan. Kecuali yang penghidupannya di malam hari, ya. Walaupun ya sebenarnya malam hari bukan untuk cari kehidupan, ya. Ya. Ini sunnatullah memang. Sunnatullah. Kalaupun ada orang mencari kehidupan, penghidupan di malam hari, ya memang kondisinya mungkin seperti apa yang bekerja di malam hari, ya, tidak mungkin dikerjakan di siang hari, ya. Ya. Ini tidak bisa di generalisir, ya. Yang bisa di generalisir adalah mencari penghidupan itu di siang hari. Malam hari untuk istirahat, ya, untuk tidur, untuk istirahat, ya, untuk ibadah. Mencari ma'isyah, kehidupan, penghidupan itu di siang hari. Itu yang sesuai dengan fitrahnya yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan siang dan malam. Ya. Jadi kalau orang kerja sampai malam larut, ini kerja atau dikerjain? Dikerjain mungkin ya. Iya. Iya. Kerja sampai malam larut gitu ya. Dikerjain sama bosnya. Ya. Kok ngoyo nemen gitu ya, nemen ya. 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 Kerja sampai malam larut itu ya nemen gitu ya. Kapan waktu untuk keluarganya? Sudah berangkatnya sebelum subuh gitu ya. Ini realita memang betul ya. Mungkin kalau di sini tidak sering kita dapati ya, walaupun mungkin ada. Ya, di Jakarta sana itu fenomena setiap hari begitu. Ya, sampai seorang ayah itu kadang mendapati anaknya tiba-tiba sudah besar. Kenapa? Pergi sedang tidur, pulang sudah tidur. Ya, apa hidupnya? Wallahu musta'an. Ya, semoga ya kita tidak demikian ngoyonya ya mencari kehidupan dunia ini. Ya. Kalau tidak mau ngoyo ya berarti kita jadi bosnya, jangan jadi karyawannya. Nah, ma'isyah, penghidupan yang dicari di siang hari, yang Allah menjadikan siang hari itu untuk mencari penghidupan, ma'isyah itu dalam rangka fi talabir rizqi, ya. Dalam rangka apa? Mencari rezeki, ya. Ala hasabi darajatihim wa ala hasabi
ahwalihim. Ya, yang bawa kitab bisa di ini ya, sudah ada ininya, sudah ada harakatnya. Jadi siang hari yang manusia itu mencari penghidupan, ma'isyah, itu untuk mengais. Jadi kayak apa? Kayak ayam dong ya, ngais gitu ya. Walaupun rezeki itu sudah ditentukan, tapi harus dicari. Talabur rizqi, ya, itu ya tuntutan kehidupan. Jangan menganggap bahwa wah rezeki sudah ditentukan, ya sudah, tak duduk saja di rumah, datang sendiri. Rezekinya datang atau tidak, rezeki sudah di rumah. Iya, tidak perlu dicari. Kalau mau cari rezeki di nomor berapa di rumahnya? Iya, rezeki itu harus dicari, walaupun sudah Allah Subhanahu Wa Taala tentukan. Itu bagian dari keimanan. Ya, seperti rezekinya sehat, ya harus diusahakan. Tidak pengen apa, ya sudah, kalau saya sehat ya sudah rezekinya gitu ya. Kemudian tidak melakukan usaha, itu juga bukan disebut sebagai tawakal. Tawakal itu dibarengi dengan usaha, walaupun sandarannya adalah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Memasrahkan segala urusannya, hati kita semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tetap harus ada usaha untuk mendapatkan rezeki yang namanya sehat itu juga. Tentu di dalam mencari rezeki, ya, itu disesuaikan dengan ya darajatihim, ya, tingkat atau kemampuan, atau ala hasabi ahwalihim, sesuai dengan kondisi masing-masing, sesuai dengan potensi yang Allah Subhanahu Wa Taala titipkan, derajatnya masing-masing, sesuai dengan profesinya masing-masing yang ditekuni. Yang ke pasar-pasar, yang ke kantor, ya, yang ke sawah. Masih ada yang ke sawah sekarang? Masih ada, ya. Tapi nggak tahu yang hadir di majelis ini ada yang masih ke sawah nggak? Ya. Sawahnya buat sendiri, ya. Wa hadza min ni'matillah, ini yang perlu dicatat. Jadi Allah jadikan siang hari sebagai ma'asya, tempat mencari ma'isyah, penghidupan itu dalam rangka mencari rezeki, mengais rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan ini sesuai dengan kondisi dan potensi masing-masing. Itu merupakan nikmat Allah yang diberikan kepada para hamba. Wa hadza min ni'matillahi Subhanahu Wa Taala 'alal 'ibad. Jadi ini nikmat yang patut untuk disyukuri. Jadi yang bisa kerja di siang hari itu nikmat, ya. Karena orang yang kerjanya malam hari hidupnya berat, ya, berat. Ya, karena kerja di malam hari ini secara fitrah saja tidak sesuai gitu ya. Tapi bukan berarti tidak boleh yang ternyata kondisinya tadi harus kerja di malam hari gitu. Tetapi tidak sesuai dengan fitrah kita. Karena di malam hari tubuh kita butuh istirahat, ya, bukan untuk membanting tulang, memeras keringat untuk mencari ma'isyah. Kalau yang jomblo mencari Aisyah. Wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami bangun fawqakum, di atas kalian, sab'an. Jadi kami bangun, kami dirikan, ya, di atas kalian sab'an shidada, 7 yang kokoh. Apa yang dimaksud dengan sab'an shidada? 7 yang kokoh itu maksudnya adalah 7 langit. Wahiyas samawatus sab'.
Langit itu berarti jumlahnya 7 ya. 7 lapis, sebagaimana juga bumi 7. Ya, ini menurut ilmu bumi dan ilmu langit ya. Dan ini ayat ini turun di zaman orang belum terbang ya, belum ya, mungkin baru lihat ke atas gini, oh langit ada. Ternyata di atas langit ada langit. Ya. Kalau Rasulullah SAW yang Mi'raj ke Sidratul Muntaha ya, menyaksikan ya, dalam keadaan sadar kan Rasulullah SAW tahu kalau langit itu bertingkat-tingkat sebagaimana bumi berlapis-lapis. 7 langit yang ada di atas kita Allah jadikan atau Allah dirikan ketujuhnya itu dengan bangunan, ibarat itu bangunan ya, atap yang kokoh ya. Makanya di sini disifati oleh Allah 7 langit itu sab'an shidada, wasafaha Allah Ta'ala bisyidad ya, 7 langit yang kokoh, kuat ya, li'annaha qawiyah, karena memang ya kuat. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Az-Zariyat, was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Ya, bi'aidin maksudnya banainaha biquwwah. Langit yang kami bangun itu ya, kami bangunnya dengan kuat. Ya. Beda dengan atap yang kita bangun. Ya. Kena goyang gempa dikit bisa roboh gitu ya. Ya. Tetapi ya, langit yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bangun itu kuat. Tidak ada penyangga ya. Kalau kita lihat ke langit nggak ada penyangganya. Tapi begitu kokoh dan kuatnya. Ya, itulah ya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini termasuk ayat tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan iman kita semakin bertambah dan menjadikan kita meyakini kabar berita besar yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bukan menjadikan kita lupa diri ya, dan kemudian lalai. Wa ja'alna sirajan wahhaja, dan kami jadikan sirajan pelita, wahhajan yang terang benderang. Siraj itu ada yang mengartikannya seperti apa? Lampu. Padahal beda ya. Siraj itu kalau tembok ini ya dilubangin gitu ya, kemudian diberi kalau di tempat saya namanya cemplik. Di sini apa? Ya, kemudian diletakkan di situ, kemudian ya, itu yang dimaksud dengan siraj, pelita. Bahasa Indonesianya pelita gitu ya. Pelita yang terang benderang. Ya, atau surya. Siraja wahhaja. Pelita atau surya yang terang benderang itu maksudnya adalah asyams. Asyams, matahari. Dan kami jadikan matahari itu terang benderang sampai menyilaukan. Sirajun mudhi'un, yang namanya matahari ya, itu terang benderang ya, bahkan sampai menyilaukan. Tidak ada yang tahan gitu ya, kecuali dengan alat ya, melihat dengan mata kepala atau istilahnya ya, melihat langsung matahari ya, itu saking silaunya ya, tidak ada yang mampu untuk bertahan. Selain matahari itu terang benderang, wahiyya aidan dzatu hararatin 'azimah. Matahari itu memiliki
panas yang sangat, panas yang menyengat. Makanya wahaja ay waqadah, yang menyengat. Wa hararatuha fi ayyamis shawif, wa hararatuha fi ayyamis shaif, ya. Panasnya di musim kemarau, hararatun syadidah, ya. Itu adalah panas yang menyengat, yang sangat menyengat. Mungkin kalau kita nggak ada musim panasnya tidak sama dengan di negara-negara lain. Barangkali ya, kalau di tempat kita ini disebut sebagai ya bisa, ya, atau istilahnya apa? Panasnya itu bukan panas yang kering. Yang dimaksud dengan musim panas yang seperti di musim panas ini, itu panasnya yang sampai apa? Keringat aja nggak bisa keluar gitu ya. Rasanya begitu. Seperti kalau umpamanya kita ke mana? Ke Mekah gitu ya. Di hotel dingin, AC-nya keluar kering, panasnya itu menyengat. Ya, itu panasnya matahari. Yang dimaksud di sini itu wahaja. Panas yang menyengat itu sampai apa? Kita rasanya itu sampai keringat aja ini langsung kering gitu ya. Masuk Masjidil Haram, langsung dingin lagi. Dan itu yang terkadang buat kita mimisan. Begitu ya, Dok ya. Jadi habis dingin, panas, dingin lagi. Ada trik ya, tips mungkin barangkali jenengan suatu saat ya tetap optimis ya, walaupun sekarang kondisinya ya kemungkinannya sangat kecil untuk ke sana, tetapi yang namanya kerinduan itu tidak bisa dibohongin. Yang sudah ke sana pingin kembali ke sana. Ya. Saya juga sering sampaikan ke jamaah umroh itu ya, saya sampaikan jamaah haji juga. Ya. Itu tapi ini tidak tahu ilmunya benar nggak ini ya. Jadi saya ilmunya ilmu pemain bola gitu ya. Kalau ini kan diguyur ininya ubun-ubunnya gitu ya, disiram dengan air. Dan saya coba berkali-kali, alhamdulillah ya. Memang alhamdulillah saya pernah merasakan kalau musim panas sering. Jadi pas di sana pas tinggi-tingginya di atas 40 derajat gitu ya. Musim dingin juga pernah. Ya, memang di sana ini kalau tidak diberkahi itu merupakan daerah yang tidak layak orang itu hidup di sana. Ya. Kita baru sampai saja lihat namanya kalau turunnya di Jeddah gitu ya, mau ke Madinah atau langsung ke Mekah gitu, lihat kanan kiri. Ya. Gunungnya tidak seperti di Batu gitu ya, hijau royo-royo gitu ya. Ini cadas semua, sampai yang terbetik dalam ini kok orang bisa hidup ya di daerah sini. Tapi ya tadi karena diberkahi Allah Subhanahu wa taala, orang di sana juga hidup sejahtera. Nah, kita kalau umpamanya panas ya, namanya ini ya kalau pemain bola itu kan biar tidak dehidrasi diguyur kepalanya, habis itu tutup pakai handuk. Tapi kalau pas ini kan nggak boleh ditutup kepalanya pas ihramnya. Yang paling enak itu ketika sudah habis tawaf, umpamanya tawafnya pas siang. Tapi biasanya kita kalau bawa jamaah tawafnya mesti malam gitu ya, entah itu yang habis isya atau menjelang subuh gitu, jadi kan adem. Kalau pas kita tawaf sendiri siang gitu, habis tawaf ke belakang makam Ibrahim, sebelum sholat kan minum zam-zam. Sebelum sholat guyur dulu. Wah, nikmatnya luar biasa. Lupa anak istri di rumah. Dan ternyata dengan cara demikian saya yang biasanya setiap ke sana itu mimisan, tidak mimisan. Jadi tidak pecah pembuluh ininya darahnya di sini. Ya ini ya sekedar pengalaman saja, mungkin
suatu saat nanti ke sana pas musim panas ya bisa ya tentunya ya yang di kesehatan lebih lebih tahu lah ya. Ini hanya sekedar berbagi pengalaman saja. Di saat panas-panasnya di sana ya, itu beda panasnya dengan kita. Sepanas-panasnya di sini masih keluar keringat. Makanya kalau orang Arab biasanya di sini disebut rutubah, lembab. Ya, panas. Ya, kita mungkin sudah sumuk gitu ya, sudah gerah gitu ya. Sudah sempromong gerah gitu ya. Kegerahan gitu ya. Tapi masih keluar keringat. Ya. Kalau di sana ya. Nah, panas seperti itulah yang kadang menjadikan ya, hidup itu terasa susah gitu ya. Ya. Kalau di sana tidak ada Ka'bah mungkin ya nggak ke sana gitu ya. Ya, di Indonesia saja atau ke Batu gitu ya. Tapi karena ada Ka'bah di sana itu ya. Kalau di musim panas saja ya, sinar matahari itu begitu menyengat ya. Tidak hanya kita, bumi pun juga fama dhannuka bima yaqrubu minha. Bagaimana ya pandanganmu kalau matahari itu didekatkan? Ya. Wa ja'alna sirajan wahaja. Kami jadikan matahari itu sebagai pelita yang terang benderang. Di samping sinarnya yang terang benderang, panasnya juga menyengat. Nah, panasnya matahari di dunia saja ya, kadang kita sering mengeluh, panas gitu ya. Saking panasnya ada W-nya, panas ya. Panas sekali ya Allah. Ya. Ya, memang manusia itu sukanya keluh kesah gitu ya. Pas panas ngeluh kepanasan. Pas hujan, musim hujan, banjir, mengeluh kebanjiran gitu ya. Thumma innaha takunu fi ayyamil har fi shiddati harriha min fayhi jahannam. Nah itu. Jadi di musim panas ya, yang menyengat, panas yang menyengat itu juga bagian dari hembusan neraka jahanam. Ya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bersabda adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza ishtadda al-harru fa'abridu bis-shalah. Nah, ini tipsnya. Jadi karena panas yang menyengat itu bagian dari hembusan atau kalau sedang bakar kemudian kan ada hawa panasnya. Ya. Itu ada bagian dari hawa panasnya neraka jahanam. Ya, idza ishtadda al-harru, jika panas itu menyengat, fa'abridu bis-shalah. Fa'abridu bis-salati, maka dinginkanlah dengan salat. Ini harus ya, tips ini dilakukan dengan keimanan ya. Keimanan ya. Jadi kalau orang mau salat kan wudu dulu ya, segar ya. Dan fa inna shiddatal har min fayhi jahannam. Jadi untuk mendinginkan hawa panas itu ya, dengan salat. Kenapa? Karena syiddatal har, panas yang menyengat itu min fayhi jahannam. Ini kata Rasulullah SAW. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Mawaqitus Shalah. Babul ibrad bil-zuhri fi syiddatil har. Jadi di dalam ya, memang kalau musim panas itu enggak berani keluar rumah. Ya. Saking panasnya, apalagi ya, kalau kita yang di daerah tropis seperti Indonesia ini, mungkin ya panasnya paling tinggi tidak sampai 40 ya, 38 gitu sudah. Wah,
yang lebih dari 40, wah itu luar biasa. Bahkan sampai mungkin 50 derajat Celcius. Alhamdulillah dzalik. Wa qala alaihi salatu wassalam. Kita simak kembali sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ishtakatin naru ila Allah. Neraka mengeluh, mengadu kepada Allah. Faqalat, neraka berkata, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, akala ba'dhi ba'dha. Sebagian dariku ya memakan sebagian lainnya. Fa'adhina laha binafasaini. Kemudian ya Allah izinkan kepada neraka itu untuk bernafas 2 kali. Nafasun fis syita'i, ya, bernafas di musim dingin, wa nafasun fis shayfi, dan nafas di musim panas. Fa ashaddu ma tajiduna minal bard. Makanya hawa dingin yang menyengat itu juga ya yang kita dapati, karena di musim dingin ya, jangan samakan dinginnya kayak ya mungkin kayak di batu yang menyengat sampai menusuk tulang ya, istilahnya gitu aja. Dingin sedingin dinginnya gitu ya. Itu sampai menusuk tulang, sudah rangkap baju itu, tapi dinginnya itu sampai membuat tulang ini terasa linu gitu ya. Itu juga ya, fa ashaddu ma tajiduna minal bard min zamhariri jahannam. Ini juga bagian dari nafas atau hembusan neraka. Jadi dingin yang menyengat, panas yang menyengat. Wa ashaddu ma yakunu minal har min fahi jahannam. Wa ma'a dzalika, bersamaan dengan itu, fa inna fiha maslahah. Walaupun demikian, bersamaan dengan itu ya, di balik panasnya matahari ada maslahat yang besar bagi para makhluk. Fahiya tuwaffiru 'ala al-khalqi amwalan 'azimatan fi waqtin nahar. Ya. Karena yang namanya matahari ya bagi makhluk ini bisa memberikan ya banyak materi di waktu siang, haitsu yastaghni an-nasu biha an iqadil anwar. Karena dengan mengumpulkan materi itu kemudian bisa apa? Ya, bisa bayar listrik, bisa apa? Mengadakan penerangan. Ya. Kalau dulu dengan minyak, mungkin sekarang dengan batu bara gitu ya. Seperti itu. Wa kadzalika at-taqah allati tustakhraju minha. Demikian juga sumber daya yang dikeluarkan di siang hari ya, sumber daya alam yang dikeluarkan di siang hari itu ya, fiha fawaida katsirah ya, itu dapat memberikan manfaat yang besar ya, manfaat yang banyak. Wa kadzalika, demikian pula yang namanya matahari walaupun panas gitu ya, panasnya matahari itu juga bisa indajus thimar, bisa mematangkan buah ya. Jadi manfaatnya juga banyak. Di samping tadi apa, kalau panasnya menyengat itu memberikan apa ya, rasa tidak nyaman ya. Tapi di samping itu panasnya matahari itu memiliki manfaat ya. Dan juga kan ada pembangkit ya dari apa, panas untuk listrik, apa itu apa yang biasanya di pinggir jalan pakai ini suri ya, solar ya, ya itu kan dari matahari, artinya di situ juga manfaatnya. Itu kalau kita lihat itu jangan cuma lihat teknologinya saja. Wa ja'alna sirajan wahaja ya, kita ingat ayat ini ya. Di samping sinarnya yang terang benderang, panasnya yang menyengat, di salah satu sisi itu sebagai madarat, di sisi lain ada maslahat, ada manfaat. Ya. Yang suka tanam-tanam ya Pak ya, suka tanam-tanam, kita butuh matahari. Yang stroberi atau apa Pak? Banyak ya, durian. Durian kalau musim gini enggak manis ya. Jeruk gitu ya.
butuh sinar matahari. Wa ghairu hadza min al-fawaid al-'adidah min hadza as-siraj alladhi ja'alahu Allah 'azza wa jalla li'ibadihi. Dan manfaat atau faedah lain dari sinar matahari ini yang luar biasa, Allah jadikan ya sinar matahari tersebut bermanfaat bagi para hamba-hambanya. Demikian, lagi-lagi belum selesai juga ya. Insyaallah tinggal berapa ayat lagi sampai ayat yang ke-16. Tuh, 3 ayat lagi ya. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita lanjutkan kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dalam kebaikan dan menjadikan kehidupan kita lebih bermakna dengan kita mengkaji, menyelami firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an ini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.